Tanpa menoleh kanan ataupun kiri, ia berteriak lantang, "Kalian yang berada di atas pohon, turunlah, turun!" Tentu ini sama sekali tak terduga oleh Arok ataupun Panji. Betapa hebatnya Brahmana itu. Dalam gelap malam, ia bisa mengetahui keberadaan orang tanpa melihat. Akhirnya Arok juga Panji melayang turun, berdiri tepat di hadapan sang Brahmana. Baguslah kalian segera turun. Sebab jika tidak, pohon ini tentu aku robohkan," berkata Brahmana itu dengan pongah. Dan ini membuat Ken Arok menjadi geram. Lalu ia pun berkata, "Pantang bagi kami untuk menolak undangan, apalagi yang mengundang adalah Brahmana Kadiri. Nah, sekarang apa yang akan diberikan kepada kami?" Jawaban Ken Arok juga tak kalah garang, menjadikan yang mendengar naik pitam. "Lancang sekali kamu, berani menghadang prajurit Kadiri." "Saya tidak menghadang, kaulah yang menyuruh kami turun. Lalu, kenapa kalian prajurit Kadiri kelayapan sampai perbatasan Tumapel?" "Kami memburu beberapa Brahmana yang balelo. Tunjukkan jika kau tahu di mana mereka." "Maaf, tapi siapapun yang masuk telatah Tumapel menjadi kewajiban Tumapel melindunginya." Rupanya kau mencari permusuhan, anak muda. Bersiaplah bertempur denganku. Prajurit, menepilah, biar kulumat dua orang sombong ini." Usai dengan kata-katanya, Brahmana itu pun bersiap menyerang. Geraknya tampak sigap, menandakan kalau ia mempunyai tenaga pukulan yang sangat besar. Ken Arok pun merapal aji tameng wajah untuk pelindung diri. Mata Brahmana itu tajam memandang Ken Arok setajam mata elang yang kelaparan. Ken Arok balas menatap dingin tanpa reaksi, seakan semua nadi takutnya telah hilang. Sesaat kemudian, kedua orang itu sudah saling menyerang. Mula-mula semua gerakan itu terjadi biasa saja. Ken Arok melayani serangan demi serangan sang Brahmana seperti tanpa kesulitan. Bahkan ketika Arok melakukan beberapa serangan secara berangkai, sang Brahmana tampak menangkis serta menghindar, disertai mulut yang menggerutu penuh kekesalan. Hingga pada suatu kesempatan, tangan Ken Arok menghantam pundaknya. Brahmana itu terhenti bergerak. Sebelah tangannya memegang pundak yang terkena pukulan. Ia sama sekali tak mengira jika lawannya yang masih muda itu mampu mengimbangi ilmu kanuragannya. Bahkan berhasil mendaratkan satu pukulan. Kau hebat, anak muda. Dalam beberapa gerakan kau masih bisa melawanku. Tetapi sekarang tidak akan ada lagi pukulanmu yang akan menyentuh ragaku. Bersiaplah, gerutu Brahmana itu. Kembali ia berdiri sigap, menekuk satu lututnya. Kedua telapak tangannya terbuka, lalu diangkatnya tinggi-tinggi mengarah ke langit. Brahmana itu mulai merapal aji andalannya, Tatit Lebur Jagat. Ken Arok juga telah bersiap dengan penuh kewaspadaan. Dikerahkan seluruh tenaga intinya melapisi aji tameng wajah. Arok berdiri sigap dengan kedua tangan bersilang di dada. Dan pertempuran kedua orang itu pun terjadi lagi. Kali ini sang Brahmana dengan ajian Tatit Lebur Jagat menyerang Ken Arok secara bertubi-tubi. Gerakannya seperti lebih terengginas dan ringan. Namun Ken Arok merasakan hawa pukulannya jauh lebih kuat. Itulah sebabnya Ken Arok melawan dengan sangat hati-hati. Beberapa kali sempat terjadi benturan antara pukulan Brahmana yang beradu dengan tangkisan Ken Arok. Dan setiap itu pula
Arok merasakan tangannya kesemutan, sehingga pergerakannya menjadi melambat. Juga tenaganya terasa sedikit melemah. Arok sadar bahwa kali ini ia bertempur dengan orang sakti. Mengetahui kalau saudara angkatnya dalam kesulitan, Panji Kuncang melangkah maju berniat membantu. Akan tetapi langkahnya terhenti ketika Arok berkata, "Tetaplah di situ, Dimas. Aku masih mampu meladeni Brahmana durhaka ini." Merah membara wajah sang Brahmana mendengar ucapan Arok. Sungguh suatu hinaan yang sangat dalam dengan dikatakan durhaka. Itu pula sebabnya ia segera berancang-ancang menyerang kembali. Kini tak kepalang tanggung, seluruh kekuatan tenaga dalamnya disalurkan pada ajian Tatit Lebur Jagat. Arok tak tinggal diam. Bagaimanapun dirinya adalah senopati. Bagi senopati, mati dalam bertempur adalah kehormatan. Dengan sigap ia pun berdiri. Kedua kaki merapat bagai menyatu. Begitu juga dengan tangannya. Arok bertaruh, mengumpulkan segenap kekuatan untuk memperkokoh ajian Tamen Wajah. Serangan demi serangan dilakukan oleh sang Brahmana. Kali ini gerakannya terlihat sangat cepat, tapi berbobot. Kaki Brahmana terus bergerak gesit, seperti tidak lagi menyentuh tanah. Kedua tangannya bagai sayap Jatayu yang siap melipas lawan. Serangan dilakukan bertubi-tubi, sama sekali tak memberi kesempatan lawan untuk mengatur diri. Rasa kesemutan di tangan Arok akibat benturan kekuatan mulai menjalar sampai bahu, membuat pergerakannya kian lamban. Hingga satu ketika sebuah pukulan Brahmana mengena telak di dadanya. Arok pun terhuyung surut beberapa langkah ke belakang. Melihat hal ini, Panji Kuncang cepat melompat menahan tubuh Arok. Di sisi lain, Brahmana tertawa terkekeh-kekeh dan berkata dengan sombong, "Ternyata hanya begitu kemampuanmu, anak muda. Kau terlalu picik sudah berani melawanku. Sekarang terimalah akibatnya. Garis kematianmu ada di dalam tanganku." Sambil masih tertawa, Brahmana itu mengangkat tangannya, berniat mengakhiri pertempuran dengan membunuh Arok. Panji Kuncang berdiri di depan tubuh Arok untuk melindungi dari pukulan pamungkas Brahmana. Dalam keadaan yang sangat berbahaya bagi keduanya itu, tiba-tiba terdengar gemuruh pohon-pohon yang roboh, disertai angin puyuh yang menderu-deru. Seiring suara kidung puja mantra, "Hana Resi Tan Resiking Ati, Laku Daksya Ring Sepada, Angon Anggara Murka Bandalan Narendra." Suara kidung itu pelan terdengar, namun ketika masuk pada telinga sangat memekakkan pendengaran dan menembus dada hingga membuat sulit bernafas. Sontak saja semua orang yang ada menutupi telinga serta mendekap dada. Sang Brahmana yang sudah bersiap melancarkan pukulan pamungkas serta-merta mengurungkan niatnya. Lalu ia pun berkata keras dan lantang, "Wong edan, rupanya engkau di sini juga, Kakang Resi. Lagi-lagi menjadi penghalang untuk kesenanganku. Baiklah, aku akan tinggalkan tempat dan mangsaku ini. Tapi aku bersumpah demi Hyang Ditya Kalarodra, suatu saat aku akan mengalahkan dan bahkan membunuhmu, baik Resi Sangguruh." Setelah itu sang Brahmana melesat hilang dalam keremangan pagi, meninggalkan para prajurit pengikutnya. Tak lama setelah kepergian Brahmana,
muncul sosok orang tua berperawakan kurus, berjalan dengan tongkat kayu berwarna cemani. Orang tua yang disebut Brahmana sebagai Resi Sang Guru itu kemudian berkata kepada para prajurit Kadiri, "Kembalilah kalian, katakan kepada Prabu Kertajaya bahwa kalian tidak menemukan siapa-siapa dalam pengejaran ini. Jelaskan juga kalau Brahmana suruhannya menghilang, meninggalkan kalian. Pergi, pulanglah." Serentak, prajurit-prajurit itu membubarkan diri dan berlari meninggalkan hutan perbatasan. Sekarang yang masih ada hanya Kenarok dan Panji Guncang. Mereka berdua sudah duduk bersila, mengaturkan sembah hormatnya. Sembah hormat Arok, katur Bopo. Demikian juga saya Panji Bopo. Resi Sang Guru menatap nanar kepada mereka berdua. Sorot mata seorang Bopo yang bingung akan sikap anaknya. "Arok dan engkau Panji, ada keperluan yang bagaimana sampai kalian berada di hutan ini dan bertempur dengan Brahmana Kadiri?" Pertanyaan yang diajukan oleh Resi Bajra Sang Guru membuat keduanya menjadi bingung. Mereka tak tahu harus berkata apa. Di hadapan Resi Bajra, kebohongan sekecil apapun pasti dengan mudah diketahuinya. "Ya sudah, ceritanya nanti saja. Sekarang sembuhkan dulu lukamu, Arok." "Kesinggihan Bopo, sandarkan punggungmu pada tongkatku ini." Dan kejadian yang luar biasa terulang. Tongkat itu ditancapkan ke tanah, tak lebih dari sekilan. Akan tetapi tak goyah ketika dipakai bersandar oleh Kenarok. Dan lagi dari batang tongkat cemani milik Resi Bajra Sang Guru, Kenarok merasakan adanya aliran hawa panas yang menyusup ke dalam tubuhnya. Melingkar-lingkar di dada yang sakit, seperti sedang mengaduk-aduk rongganya. Tak lama kemudian, dada yang tadi terasa sangat nyeri, kini telah pulih seperti sedia kala. Kenarok pun menghirup nafas dalam-dalam lega. "Terima kasih banyak, Bopo. Panjenengan telah menyelamatkan jiwa kami berdua," ucap Arok sembari menyembah. "Bangunlah, Arok. Tak pantas menyembah sesama titah, sebab di sana hanya Hyang Widi yang merajai semua di langit ataupun di bumi," tutur Resi Sang Guru. "Nah, sekarang Bopo mau matur untukmu, Arok. Menjadi orang berderajat itu haruslah dilakukan dengan cara yang benar dan tidak harus saling membunuh. Apalagi jika pembunuhan itu disertai perampasan perempuan. Bopo hanya mengingatkan, Arok. Selebihnya terserah kamu, sebab karma itu juga akan diterima oleh yang menjalani. Sopo kang nandur bakal ngunduh waing pakerti." Kenarok tertegun. Wejangan yang diwasiatkan oleh Resi Bajra Sang Guru sungguh menyentuh. Padahal rencana yang telah ia susun tak ada seorang pun mengetahui. Akan tetapi Resi Bajra Sang Guru sepertinya telah tahu dengan sangat terperinci, sehingga tak ada lagi celah bagi Kenarok untuk menutup-nutupi. "Inggih Bopo, saya memahami. Tapi entah kenapa saya juga tak mau berhenti dengan rencana ini. Saya siap menanggung semua karma, Bopo." Resi Bajra Sang Guru tercengang demi mendengar niat Kenarok yang begitu kuat. Bahkan tak peduli lagi dengan karma yang kelak akan diterimanya. Menanggapi semua itu, akhirnya Resi Bajra hanya bisa bergumam lirih. "Arok, Bopo tak bisa memaksamu untuk menurut. Mungkin ini adalah garisnya Gusti Winasis. Barangkali dengan niatmu itu, Hyang Widi akan merubah keadaan tanah Jawa. Saya mohon maaf, Bopo. Ini bukan berarti
saya tak lagi menghormat kepada Bopo Resi, ucap Ken Arok memelas. Tidak, Arok. Bopo tahu persis watak kamu. Sebenarnya lah kamu seorang yang baik. Ken Arok diam sejenak, berpikir tentang bagaimana Resi Bajra bisa datang menolongnya di hutan lereng selatan Kawi, tempat yang cukup jauh dari padepokan beliau. Apa mungkin ada hubungan dengan beberapa Brahmana semalam? Para Brahmana yang sedang lelaku tapa brata. Rasa ingin tahunya membuat Arok memberanikan diri untuk bertanya. Maaf Bopo Resi, bila panjenengan tahu siapakah para Brahmana yang semedi kemarin malam? Oh, ketahuilah Arok, mereka adalah para Brahmana yang dituduh Mbalelo oleh Prabu Kertajaya. Bopo, apa mungkin ada Brahmana yang Mbalelo dengan niat jongkeng kawibawan Gusti Prabu Kertajaya? Resi Bajra Sang Guru tertawa halus. Lalu ia pun menjawab, Jagat Dewa Batara, mereka semua adalah begawan yang wis kebak gawani ngurip. Mereka sudah mungkur dari papan gebyar endahing kahanan. Jadi untuk apa mereka Mbalelo, Arok? Lalu mengapa Gusti Prabu Kertajaya mengatakan begitu, Bopo? Sebabnya adalah Kertajaya sudah sangat keterlaluan. Dia mengharuskan kepada Kawula dan Brahmana Kadiri untuk menyembahnya sebagaimana menyembah Zat Kang Moho Agung. Dan bagi yang menolak pasti dikatakan Mbalelo. Hukumannya pidana pati, Arok. Oh, kejam sekali. Iya, Arok. Kertajaya hambek anggoro aku deksio demen merwoso kawula kang tanpa daya. Dumeh darbe kuwasa. Ken Arok mendengar kata-kata Resi Bajra itu bagai mendapat wewarah dari sebuah wedatama. Tanpa sadar perbincangan di antara mereka terjadi sudah cukup lama. Resi Bajra Sang Guru banyak memberi wejangan kepada Ken Arok dan Panji Kunjang tentang makna hidup dengan segala lika-likunya. Juga disinggung tentang sosok seorang Narendra yang baik, baik bagi dirinya serta baik bagi kawulanya. Semua itu didengar, dipikir, dan diingat sebagai paugeran hidup. Setelah beberapa lama, akhirnya Ken Arok dan Panji Kunjang berpamitan kembali ke Tumapel. Tetapi dicegah oleh Resi Bajra Sang Guru. Jangan pergi dulu, Ger. Para Brahmana yang engkau lihat semalam juga ingin bertemu. Sabarlah, sebentar lagi mereka ke sini. Benar saja, baru selesai Resi Bajra Sang Guru berkata, 6 orang Brahmana telah berdiri di depan mereka bertiga. Rahayu Kakang Resi Bajra, terima kasih sudah berkenan menunggu kami. Sama-sama Adi Begawan, Rahayu. Terima kasih kami juga kepada anak mas berdua. Merasa ucapan itu ditujukan untuk dirinya dan Panji, maka Ken Arok pun menjawab, Maaf Bopo Begawan, saya dan saudara saya belum pernah melakukan apa-apa, jadi tak pantas untuk menerima ucapan terima kasih dari para Bopo Begawan. Maaf Bopo, taklim kami katur. Perlu anak mas ketahui, anak mas sudah menyelamatkan semedi kami dengan menghadang para prajurit Kediri itu. Kami semua bertujuh, termasuk Kakang Resi Bajra Sang Guru, melakukan semedi 40 hari. Dan kemarin malam adalah hari terakhir. Seandainya tidak ada anak mas berdua, badarlah semedi kami. Resi Bajra Sang Guru menyela dengan bertanya, jadi bagaimana Adi Begawan? Apa wangsit yang kita terima ada yang berbeda? Tidak Kakang Resi, kita bertujuh ternyata mendapat wangsit yang sama. Ini luar biasa Adi Begawan.
Inilah yang disebut sebagai wangsit Saptarsi. Dewata Agung memberi petunjuknya dengan jelas. Kelak di telatah utara Gunung Kawi, sebelah selatan Gunung Arjuna, baratnya Gunung Bromo, akan ada keraton Narendra yang mampu menghapus mimpi Kertajaya. Di sanalah kita mengabdikan diri sebagai pujangga keraton. Diam-diam Kenarok berpikir dalam hatinya. Tentu maksud dari wangsit Saptarsi itu berhubungan dengan rencananya. Apalagi dari wejangan Resi Bajra selalu mengarah tentang bagaimana seharusnya Jumeneng Nata yang baik, wibawa dan bijaksana berbudi bawa laksono. Keyakinan itu kian mantap ketika salah satu dari begawan berkata, "Pulanglah nak mas, lakukan apa yang harus Sangger lakukan. Kami yang sepuh-sepuh ini akan selalu memuja. Semoga wangsit ini segera nyata." "Sentiko Bopo Begawan, kalau begitu kami mohon pamit," kata Kenarok. Panji Kuncang juga berpamit. "Mohon pangestu Bopo." Dan ketujuh begawan serentak menjawab, "Gusti Moho Agung selalu paring pepayung, pergilah." Kedua anak muda itu pun lalu beranjak pergi. Setelah mengambil kuda masing-masing, mereka lalu meninggalkan hutan perbatasan. Kenarok menuju Tumapel, sedangkan Panji Kuncang pulang ke desa Karuman. Mereka berpisah di persimpangan jalan di luar hutan. "Salam hormatku untuk Ki Bangu Samparan, Dimas." "Iya Kakang, berhati-hatilah di jalan." Kenarok memacu kudanya menuju Kutaraja, ingin sesegera mungkin sampai di sana. Sudah hampir 1 candra, ia berkelana dari satu desa ke desa yang lain, bertemu dengan banyak pembegal, bertempur seorang diri, melawan dan menaklukkannya, yang kemudian dijadikan sebagai prajurit bayangan. Terakhir ia bertemu dengan para Brahmana Linuwih. Dari Brahmana-Brahmana itu, Kenarok bagai mendapat dukungan batin dengan adanya pitutur dhuwur tentang Kanalendran. Hati Kenarok semakin yakin dengan segala rencananya yang akan ia lakukan. Tumapel nantinya bukan lagi sebagai bawahan Kadiri, tetapi berdiri sendiri sebagai keraton yang memayu hayuning tanah Jawa seh wetan. Semua tinggal menunggu waktu. Segala sesuatu telah dipersiapkan. Prajurit yang diambil dari setiap desa, senjata untuk mereka berupa pedang dan tombak juga sudah dipesan. Tak lupa sebagai piantel dirinya sendiri, yaitu sebuah keris sakti, juga sedang dibuat oleh seorang empu yang mumpuni yang bernama Empu Gandring. Kecerahan meliputi setiap wajah yang hadir di pendopo. Kedatangan Kenarok setelah sebulan melakukan perjalanan jajah desa Melangkori telah selesai. Hari ini di Pasepan Agung, Kenarok harus melaporkan hasilnya kepada Akuwu Tunggul Ametung beserta seluruh punggawa Tumapel, tak terkecuali Permaisuri Tumapel, yaitu Kendedes, yang pagi itu duduk di samping Akuwu dengan diapit oleh Dayang Kaputren. Tak berbeda dari punggawa lainnya, paras ayu Kendedes tampak berbinar-binar, menambah aura kecantikan yang memang telah sangat sempurna. Sesekali, walau dengan mencuri pandang, ia menatap Kenarok. Tatapan sejuta makna yang orang lain takkan mengerti kecuali diri sendiri. Linggar Yuda membuka Paseban seraya berucap, "Sembah kami Sagung Paranayaka Katur Gusti Akuwu. Semoga Hyang Widi selalu memberkati. Terima kasih. Terima kasih atas hormat kalian para punggawa Tumapel." Akuwu berhenti berkata. Pandangannya menyapu
seluruh yang ada di pendopo dan berhenti pada Kenarok. Kemudian ia pun melanjutkan perkataannya. Hari ini apa yang telah kita semua nantikan akhirnya sudah datang. Kita berharap kedatangan Kenarok yang melakukan tugas telik sandi Jajah Milangkori membawa kabar yang baik demi kejayaan Tumapel. Nah, Kenarok, sekarang ceritalah kepada kita semua bagaimana hasil perjalanan ke seluruh telatah Tumapel. Aku mengakhiri perkataannya sambil tersenyum penuh harapan baik. Kenarok beringsut sedikit maju dari duduknya semula. Setelah memberi sembah hormat, ia pun berkata kepada Akuwu Tunggul-Ametung, "Paduka Gusti Akuwu yang mulia, berkat restu Gusti Akuwu dan doa seluruh nayaka sumarambah para prajurit, perjalanan saya tidak menemui aral yang berarti. Seluruh desa telah saya kunjungi. Mereka para Demang terbukti masih sangat menjunjung tinggi kehormatan Gusti Akuwu dan Tumapel. Syukurlah jika begitu, Arok. Selanjutnya bagaimana?" Kenarok menghela nafas dalam-dalam. Mukanya menunduk. Hatinya gundah manakala berhadapan dengan Putri Kendedes. Entah karena apa, ia sendiri tidak tahu. Kemudian ia mengangkat wajah saat berniat menjawab pertanyaan Akuwu. Namun, hal tak terduga terjadi. Kenarok malah beradu pandang dengan Kendedes. Seketika terasa dada menjadi berdebar. Ia ingin menghindar dari pandangan Kendedes. Namun, tatapan itu bagai melekat, sehingga Kenarok sedikit tergagap dalam berkata, "Ampun Gusti Akuwu, selanjutnya saya juga sengaja menemui beberapa kelompok pembegal serta gerombolan perampok yang sering membuat kekacauan di jalan ataupun di desa-desa. Kepada mereka, sebisa mungkin saya sadarkan baik-baik, tapi ada juga yang harus menggunakan kekerasan, Gusti." Bagaimana engkau bertempur melawan mereka, Arok? Sedang engkau seorang diri tanpa ada prajurit yang mengikuti. Saya menghadapinya dengan para pemuda pemberani dari desa terdekat, Gusti. Dan hasilnya sungguh membuat kita bisa berbangga. Banyak para perampok yang terkalahkan oleh keberanian pemuda-pemuda desa. Sekarang, semoga juga untuk selamanya para perampok itu tidak akan menjarah di desa-desa dalam naungan Tumapel. Bagus sekali Kenarok. Ini adalah satu pakaryan yang sangat bagus. Akan tetapi, kenapa tidak satu pun dari para perampok itu yang kau bawa ke Kutaraja sebagai tawanan, Arok? Maaf Gusti Akuwu, sengaja saya tak melakukan penawanan terhadap mereka, karena itu nantinya akan menyulut rasa dendam kepada Tumapel. Oh, lalu apakah mereka engkau lepas begitu saja? Kasinggihan Gusti, maafkan saya kalau saya bertindak dengan pemikiran yang tidak berkenan. Mereka tetap saya biarkan merampok, tetapi yang dirampok adalah para hartawan atau saudagar dari Kadiri. Kenarok sengaja menghentikan ucapannya barang sejenak. Ia sengaja memancing tanggapan Akuwu terhadap apa yang telah ia katakan. Ternyata nampak Akuwu Tunggul-Ametung terdiam heran dengan sikap yang Kenarok lakukan.